1, 2, 3. Halo baby-baby. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Pasti udah kangen ya sama guru-guru sekolah minggunya. Kakak kangen banget nih sama kalian. Kakak harap kalian tetap sehat dan jangan lupa di rumah aja ya, supaya kita bisa jadi pemutus rantai penyebaran virus corona ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah kali ini, kita nyanyikan satu pujian ya. Masih ingat tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Masih ingat kan? Oke. Atur posisi ya, atur posisi dulu. Pasukan Kristus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus.
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Pada pagi hari ini berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ini ya Bapa. Biar Engkau yang menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Ya Bapa, kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kali ini ya Bapa dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, udah pada semangat kan? Terima kasih pujiannya yang tadi sudah dibawakan sama Kak Berliana. Sekarang sebelum kita memulai khotbahnya, kita mau bernyanyi dulu dari lagu Pelangi Kasih. Yuk ikutin bareng-bareng ya. Sekarang waktunya untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena sebentar lagi kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya mengerti isi dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang dibuka dulu. Alkitabnya udah ada ya. Dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kakak Lia akan baca. Judulnya adalah Hal Berdoa. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan.
Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ulat kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, kalau tentang firman ini pasti kalian sudah sering dengar kan ya. Nah, sekarang kakak coba adik-adik ngerti nggak ya maksudnya. Kalau yang pertama adalah kakak mau bahas tentang meminta. Kalau meminta, adik-adik biasanya tangannya seperti apa? Kayak gini kan. Nah, kalau meminta, tapi adik-adik kalau misalnya minta ke mama, "Mah, minta uang jajan mah, cepetan sekarang," gitu, sambil marah-marah, itu tidak boleh. Jadi mintanya harus dengan sopan ya. Kemudian yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, kalau perihal cari mencari ini pasti adik-adik juga sering kan dimintai tolong sama mama atau papanya untuk cari barang yang mama sama papanya nggak bisa ngambil nih karena mungkin lagi sibuk ngurusin adik atau lagi masak kayak gitu. Biasanya kalau kalian cari terus nggak ketemu, tapi waktu mamanya cari, lah kok ketemu sih kak waktu mama cari, padahal aku cari itu sudah bener-bener tapi nggak ketemu. Nah, di situ kakak mau tanya, adik-adik carinya itu sambil tergesa-gesa atau enggak? Coba dipikir-pikir lagi, nyarinya kupu-kupu apa enggak? Pasti carinya sambil kupu-kupu. Terus carinya sambil tergesa-gesa karena disuruh, nggak suka disuruh, jadinya carinya terpaksa. Nah, makanya itu nggak ketemu. Kalau kita sedang mencari sesuatu, kita harus mencarinya dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Oke adik-adik, ngerti ya sampai sini? Kemudian yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah datang berkunjung ke rumah temen atau ke rumah kakak, temennya mama, temennya papa, kayak gitu? Pernah semua ya? Lah, kalau misalnya kalian berkunjung ke rumah seseorang, kalau misalnya di depan pintu nih, kalian langsung masuk atau kalian ketok pintu dulu? Ketok pintu dulu kan? Nah, kalau ketok pintu, gimana ketok pintu itu suaranya? Tok 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 gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian mau masuk ke rumah seseorang, mau pintunya terbuka atau mau pintunya tertutup, harus selalu mengetok pintu. Nah, kalau misalnya tidak mengetok pintu, itu namanya tidak sopan. Dari ketiganya itu sama seperti kalau kita meminta ke Tuhan Yesus. Kalau kita meminta ke Tuhan, masa iya sih kita mintanya sama marah-marah? Masa iya sih kita mintanya dengan ngomong yang tidak sopan? Ya kan, pasti kita mintanya harus dengan tulus hati, tidak boleh sambil marah-marah, tidak boleh sambil tergesa-gesa. Ah, Tuhan kan tahu isi hatiku, itu tidak boleh. Oke, mengerti ya? Nah, sekarang kalian mau tanya lagi nih adik-adik. Di sini siapa yang kalau misalnya dia lapar nih, pasti semuanya pernah lapar kan? Nah, waktu lapar bilang ke mamanya, "Mah, kakak lapar nih mah, mau minta makan." Lah, waktu itu mamanya kasih pasir enggak? Atau kasih batu? Enggak ya. Mama sama papanya pasti kasih makanan yang enak. Ngasih makan ikan, ngasih telur, ngasih daging, ngasih buah, ngasih semua yang enak-enak buat adik-adik. Kalau adik-adik minta jajan, minta uang jajan, biasanya kalian dikasih daun. Enggak kan? Pasti kalian dikasih uang. Tapi ingat, kalau minta uang ke orang tua tidak boleh berlebihan. Minta uang yang secukupnya saja, oke? Nah, sekarang kalian tahu kan gimana kasih sayangnya orang tua ke kita? Karena orang tua itu akan mengusahakan segala yang terbaik buat adik-adik supaya adik-adik merasa senang. Sama seperti Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga memberikan anaknya kepada kita. Siapa yang tahu anaknya Allah Bapa di surga yang turun diberikan oleh Allah Bapa? Ya betul, Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu adik-adik, sekarang adik-adik kalau mau melakukan segala hal, adik-adik ingat, semua itu adalah karena kehendak dari Allah.
Kalau misalnya bukan dari kehendak dari Allah, itu tidak akan terjadi. Tapi karena kehendak dan karena kuasa Allah, semuanya bisa terjadi. Jadi adik-adik tahu kalau misalnya adik-adik semuanya pasti punya keinginan kan? Kalau misalnya mau keinginan, berarti adik-adik pikir dulu, oh aku minta keinginan, Kak, tapi misalnya ini Kak, aku mau tanya, keinginanku itu nggak pernah dikabulin loh Kak sama Tuhan. Loh, kok bisa? Adik-adik sudah berdoanya sudah sungguh-sungguh belum? Coba kakak mau tanya, kalau jawaban dari doa kita itu ada apa aja? Ya, tidak, dan tunggu. Kalau iya, cling, langsung dikabulkan walaupun kadang menunggu dalam waktu lama. Kalau tunggu bisa juga akan dikabulkan, tapi tunggu dulu. Tuhan mau lihat, ini sungguh-sungguh nggak sih? Nah, ini sudah berbuat baik enggak ya? Atau ini anaknya nakal kok, kenapa kok minta terus tapi mintanya marah-marah kayak gitu, mintanya tergesa-gesa seperti itu. Terus kalau tidak, berarti Tuhan tahu keinginan kita itu masih belum kita butuhkan. Keinginan kita itu tidak sesuai dengan kita sekarang. Jadi misal adik-adik berdoa, Kak aku sudah berdoa, terus adik mintanya apa? Aku mintanya dikasih sepeda motor Kak sama Tuhan. Loh, kok sepeda motor sih? Kalian sudah umur berapa mau beli sepeda motor? Nggak boleh ya. Terus misalnya, Kak aku bilang Mama, aku mau minta HP yang bagus, yang kayak orang-orang. Nah, kalau misalnya kalian minta HP, kan bisa pinjam dari Mama sama Papa dulu. Kayak gitu ya. Semuanya itu harus sesuai dengan kebutuhannya kita, tidak boleh yang berlebihan. Dan ketika kita minta ke Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Berdoanya tidak boleh asal-asalan juga. Ya, berdoanya harus yang sungguh, tutup mata, jangan aduh Tuhan ini pasti tahu kok nanti keinginanku, kan walaupun aku nggak bilang Tuhan tetap tahu. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau namanya juga kita meminta, kalau meminta pasti harus dengan sopan, apalagi dengan Tuhan. Tuhan kalau misalnya Tuhan marah, adik-adik nggak bisa dikasih udara, nggak bisa dikasih oksigen, gimana rasanya? Coba sekarang adik-adik tutup hidungnya, nggak bisa nafas ya, sesak kan rasanya. Nah, maka dari itu adik-adik kita juga harus bersyukur karena Tuhan itu selalu memberikan kita kesehatan, masih bisa kasih kita udara yang segar, ada papa dan mama, kita masih bisa makan sampai saat ini. Seperti itu, semuanya paham? Semuanya mengerti? Bagus. Nah, adik-adik, sekarang tugasnya adik-adik adalah jangan lupa setiap adik-adik berdoa harus selalu mengucap syukur. Berdoanya harus dengan sopan. Mulai belajar memimpin doa ya. Belajar pimpin doa di rumah. Misal doa makan, doa tidur kayak gitu. Dan jangan lupa juga kakak mau mengingatkan doa pagi waktu bangun tidur. Oke, mengerti semuanya? Semoga yang kakak ucapkan hari ini, firman hari ini bisa menjadi pedoman adik-adik buat sehari-hari, dan bisa adik-adik ingat kalau anak Tuhan harus selalu melakukan hal yang baik dan benar dan harus selalu sopan. Oke, tetap sehat, tetap jaga kesehatan di saat seperti ini, makan makanan yang bergizi ya, karena kalau adik-adik nggak makan nanti virusnya cepat datang ke adik-adik. Oke, terima kasih. Di sini kita diajarkan untuk dalam hal berdoa. Di Nas di pasal 11 ini perikopnya adalah dalam hal berdoa. Seberapa dekatkah kita dengan orang tua kita? Bagaimana sih kita biasanya kalau minta sesuatu ke orang tua? Ya, itu sama halnya kita meminta hal untuk Tuhan. Jika kita melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang nakal, apakah orang tua kita mau menuruti kemauan kita? Pasti tidak kan? Orang tua akan menuruti kemauan kita jika kita berkelakuan baik dan menuruti apa kata orang tua kita. Sama seperti Tuhan, Tuhan pun akan melakukan seperti itu. Tapi Tuhan pun tidak semena-mena atau sembarangan untuk
mengasihi kita. Kenapa? Karena di ayat ini juga diberitahu Tuhan itu senantiasa menjaga kita dengan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita untuk terus menjaga kita, terus untuk memberikan kita kekuatan di saat kita sedang lemah. Memang jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jalannya adalah dengan doa. Tapi doa bukan semata-mata untuk memerintah Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi di sini kita berdoa adalah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan ikut seturut dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dalam hal berdoa ini, kita juga jangan hanya memikirkan dan doa itu terpusat pada diri kita sendiri. Kita harus berdoa untuk sesama kita dan untuk sekeliling kita. Jadi adik-adik bisa belajar saling mendoakan satu sama lain, atau mendoakan keluarga, mama, papa, dan adik-adik dan abang, kakak bisa didoakan. Kita juga belajar bahwa dalam berdoa ini sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan, tapi Tuhan mau kita berdoa. Melalui doa ini kita secara langsung bertemu dengan Tuhan dan bisa melepaskan unek-unek. Jadi seperti itu untuk firman Tuhan di remaja. Kiranya firman ini dapat merema buat kita. Nah, abang mau setiap kalian menyiapkan kertas. Mari kita sama-sama menulis apa keinginan kita, cita-cita kita yang kita mau. Nah, coba doakan itu setiap hari. Dan juga jangan lupa, selain berdoa, kita juga harus berusaha. Kita lihat kerja Tuhan atas apa yang kita cita-citakan tersebut. Oke? Sudah, itu aja untuk firman remaja hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dan memberikan kita semangat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita doa sama-sama yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami pada minggu yang indah ini Bapa. Kami boleh berkumpul bersama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami Bapa untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa karena pada minggu yang indah ini kami boleh kembali berkumpul Bapa untuk beribadah. Meskipun di situasi yang seperti ini kami belum dapat beribadah di gereja, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini Bapa, sehingga kami boleh kembali bersama-sama mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami tahu Bapa bahwa pandemik sedang terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia ini Bapa. Biarlah Tuhan yang melindungi bangsa dan negara ini Bapa. Tuhan yang menyertai setiap dari kami Bapa, khususnya kami dan keluarga kami Bapa. Biarlah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai Bapa, sehingga kami terhindar dari segala sakit penyakit, kami terhindar dari segala virus Bapa. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk masyarakat, orang-orang di sekitar kami yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung Bapa dari wabah virus corona ini. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan juga melindungi mereka Bapa, Tuhan juga cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Biarlah di situasi yang seperti ini Bapa, mereka selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari dan kehidupannya dengan lebih baik lagi. Bapa yang di surga, di sini kami juga berdoa untuk tenaga medis, para medis yang bekerja, baik dokter, perawat, dan juga tenaga medis yang lainnya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka Bapa, sehingga mereka boleh bekerja secara maksimal Bapa untuk melawan segala wabah ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pandemik ini akan segera berakhir, sehingga kami semua Bapa boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami Bapa.
untuk lebih lagi mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Bapa yang di surga, di sini kami juga berdoa untuk kami yang sedang dalam jenjang pendidikan Bapa, baik dari TK sampai dengan SMA, Tuhan yang menyertai pendidikan kami, meskipun sekarang kami belum dapat mengikuti proses belajar di sekolah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh melewati proses belajar di rumah dengan baik, sehingga setiap proses belajar yang diberikan oleh guru kami, tugas dan juga materi-materi yang lainnya, boleh kami ikuti dengan baik dan kami boleh mengerjakannya dengan baik Bapa. Biarlah kami boleh selalu fokus dan juga teliti dalam mengerjakan pekerjaan rumah kami Bapa, sehingga meskipun dalam situasi seperti ini kami tetap dapat belajar dengan baik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Meskipun saat ini kami belum dapat datang ke rumah Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menyertai gereja kami ini Bapa. Saat ini yang sedang dalam proses pembangunan gereja, kiranya Tuhan juga sertai, sehingga dalam setiap prosesnya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan yang selalu menyertai apapun proses dan juga kegiatan dari gereja kami yang sedang kami lakukan untuk pembangunan Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan pembangunan boleh berjalan dengan lancar. Bapa yang di surga, terlebih dari semua itu banyak dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Biarlah Tuhan mau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Gimana nih adik-adik, sudah pada mengerti kan semua firman Tuhan pada hari ini? Pinter! Sekarang, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita mau bernyanyi dulu dari lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita juga sambil mengumpulkan persembahan ya. Jangan lupa persembahannya dilipat dengan rapi. Pasukan Kristus! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Tuhan Yesus yang baik yang bertada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah pada hari ini. Terimalah persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu.